kesuksesan dan keberhasilan itu tidak mensyaratkan kita itu terlahir dan berasal dari mana gitu. Jadi kita pun anak desa juga punya kesempatan untuk itu. Hai Radar Mall People, welcome back with me Selma Kirana di Rama Podcast. Kali ini spesial banget dalam edisi Radar Malang Award 2024. Nah, pastinya berbagai macam figur-figur yang bright atau mencerahkan nih, dan juga berbagai macam company yang bright juga sesuai dengan titel dari Radar Malang Award kali ini, yakni Bright Figure and Bright Company gitu kan. Kali ini saya bersama dengan salah seorang dokter dari Malang nih, Malang Selatan nih. Kalau aku spill namanya, daerahnya, pasti masyarakatnya sana langsung gitu ya. Oke, langsung aja kita kenalan lebih dalam dengan Dokter Hewan Haji Puguh Wiji Pamungkas MM. Aduh, panjang banget dokter. Ini kayaknya tahun depan kita ngobrol lagi, gelarnya udah nambah nih yang belakang kira-kira. Dokter, halo, assalamualaikum dokter. Ya, salam Mbak. Terima kasih. Terima kasih sudah mampir ke sini. Saya sudah menyiapkan gelas yang sangat kosong, banyak banget nih dok. Tadi sebelum on cam kita udah ngobrol banyak banget, makanya saya udah berapi-api dengan semua pertanyaan yang ada di otak saya. Dan juga dokter ini tidak hanya sebagai seorang dokter penulis buku, bukunya ada di sini. Terus dokter juga kalau nggak salah barusan dilantik sebagai anggota dewan. Anggota Dewan Provinsi Jawa Timur. Oke, sekarang kalau saya tanya, dokter ini siapa? Dokter bisa jawab nggak kira-kira? Kalau saya suruh jawab, dokter satu perkenalkan diri, dokter ini siapa? Gitu, bisa menjawab nggak kira-kira? Insya Allah. Oke, silakan dokter perkenalkan diri. Baik, terima kasih Mbak. Ya, saya itu lahir di Wajak, ya. Wajak itu salah satu, saya sebut tadi sebagai part of Indonesia gitu. Yang jelas ada di peta Indonesia ya. Saya lahir di Wajak, kemudian besar dan tumbuh di sana, kemudian saya berkesempatan untuk kuliah di Udayana Bali. Ya, setelah selesai kuliah di sana tahun 2011 itu saya balik ke kampung, begitu ceritanya. Karena memang bagi saya kembali ke kampung itu sesuatu yang ya memang harus saya lakukan begitu. Nah, melihat tahun 2011-an waktu saya pulang kampung itu memang saya sempat ini saya harus ngapain begitu, karena memang tidak cukup resource yang ada di Wajak pada saat itu yang bisa menjadi katakanlah anak tangga bagi perjalanan karir pasca kuliah. Nah, singkat cerita, tahun 2011 setelah saya berjumpa dengan salah seorang teman, saya terinspirasi untuk kemudian mendirikan sebuah toko obat. Ya. Toko obat? Toko obat manusia, bukan hewan. Toko obat manusia. Ya. Nah, setelah buka toko obat itu, ternyata respon pasar cukup bagus. Ya. Jadi kita buka, terus seiring berjalannya waktu toko obat itu menjadi apotek, dan tahun 2016 saya buka klinik waktu itu tidak jauh dari apotek saya. Dan alhamdulillah hari ini kita klinik yang dulu tahun 2016 saya dirikan jadi rumah sakit. Ya, semakin besar, semakin bisa memberikan layanan kepada masyarakat lebih banyak. Dan alhamdulillah hari ini ada 1 rumah sakit, ada 7 klinik, ada 5 apotek yang tersebar ya paling tidak di Jawa Timur ya. Jadi Wajak Usada ternyata bukan hanya sekedar bermain di Wajak begitu. Ternyata sekarang sudah sampai Madura juga begitu. Loh, namanya tetap Wajak Usada? Wajak Usada, ya. Wow, luar biasa sekali. Berarti benar dong dok tadi ini yang saya spontanitas saya yang bilang dokter akan membawa, mimpi dokter membawa Wajak to the world gitu. Ini udah beneran nih, udah sampai ada di Madura ya. Memang target kita di tahun 2025 sebagaimana roadmap kita ya. Kita akan membangun di setiap kota di seluruh, minimal di Jawa Timur dulu, baru nanti kita akan expand di seluruh Indonesia. Wow. Mimpi ini terakit saat kapan, dokter? Saya itu kebetulan terlahir dari keluarga petani.
bapak ibu saya itu petani. Orang Wajak kan petani semua. Oke. Gitu kan? Oke. Mertua saya itu tenaga kerja Indonesia TKI di Malaysia, tukang cat. Pada saat saya melamar istri itu, salah satu pesan yang beliau sampaikan itu, saya pesan salah satunya adalah bahwa kamu jangan jadi pegawai dan anakku, maksudnya istriku itu juga jangan dibolehin kalau mau jadi pegawai begitu. Jadi memang opsinya adalah menjadi entrepreneur begitu. Nah disitulah kemudian seiring berjalannya waktu, bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak guru, bertemu dengan banyak komunitas-komunitas yang semakin mematangkan cara berpikir saya, menata mindset saya bahwa memang pertumbuhan bisnis ini seperti yang disampaikan oleh Simon Sinek itu ya, infinite gitu, nggak ada ujungnya. Nah targetnya apa? Ya kemuliaan, kehormatan, kebermanfaatan. Jadi targetnya seperti itu. Kan itu nggak ada batasnya, nggak ada ujungnya. Kalau kita berbicara tentang memberikan kemanfaatan, berarti ya seberapa banyak pun yang kita miliki, selalu pasti akan ada orang yang akan mendapatkannya begitu. Maka semangat ini, motivasi ini yang kemudian kita pakai begitu. Makanya hari ini kita ada 1 rumah sakit, ada 7 klinik, ada 5 apotek paling tidak, dan kita baru kemarin buka 1 divisi baru di skincare yang marketnya nanti insya Allah seluruh Indonesia, berbasis pesantren salah satunya. Nah ini juga yang kemudian akan terus kita kembangkan gitu. Jadi kita ingin membuktikan bahwa tidak haram bagi anak desa itu untuk menjadi orang yang sukses. Ya, gitu. Salah satu buku yang ada di sini adalah Makmur dan Mulia dari Desa gitu ya. Dan ini merupakan buku perjalanan hidup dari seorang Dokter Pugu. Ini lebih kepada ini sih Mbak, lebih kepada saya itu ingin menarasikan bahwa kita itu kesuksesan dan keberhasilan itu tidak mensyaratkan kita itu terlahir dan berasal dari mana gitu. Jadi kita pun anak desa juga punya kesempatan untuk itu. Nah saya punya experience itu. Saya anak desa, terlahir dari seorang anak petani begitu. Dan saya bisa membuktikan bahwa berdikari di desa itu nggak haram begitu. Itu bisa begitu. Menciptakan resource di desa, kemudian menjadi sumber harapan bagi banyak orang itu bisa begitu. Nah itu saya tuangkan di dalam buku ini supaya hari ini yang menurut data BPS sedang pada era bonus demografi, didominasi oleh anak-anak Gen Z dan milenial itu, mereka paling tidak terinspirasi lah ya. Hari ini nih kalian berada pada sebuah era keberlimpahan teknologi. Teknologi sangat bisa diakses dari mana saja begitu. Yang artinya peluang kita untuk menjadi sukses itu juga semakin besar dimanapun kita berada. Nah tergantung bagaimanakah kita menata mindset, menata motivasi, ya kegigihan dan seterusnya itu untuk sampai kepada apa yang kita harapkan dan kita cita-citakan. Luar biasa sekali nih. Nah dokter, tadi saya sempat bertanya-tanya, nama dokter kan dokter hewan nih. Iya, dokter hewan. Terus punya rumah sakit untuk manusia. Ini gimana cerita awalnya? Cerita awalnya ya. Kenapa tiap saya ngelihat nama dokter di mana-mana itu udah penasaran. Ini orang ya, siapa ya? Gitu. Pingin banget ketemu. Ini kenapa nggak punya rumah sakit hewan gitu? Sakit hewan, ya. Nah, dan apakah nantinya dokter ada juga kepikiran bikin rumah sakit hewan selain rumah sakit manusia, tapi ada bikin klinik atau rumah sakit hewan gitu ya? Boleh dong dok? Baik, jadi kebetulan gagasan atau ide membuat rumah sakit atau industri di bidang kesehatan itu dulu saya itu pada saat awal menikah itu jadi tukang ojeknya istri saya dokter umum. Jadi istri saya dokter umum, dulu kerja di rumah sakit, saya jadi tukang ojeknya. Tukang ojek nganterin ke sana kemari dari rumah sakit satu rumah sakit lain. Nah di dalam proses di dalam proses saya nganter jemput istri itu, saya kemudian banyak diskusi dengan pegawainya rumah sakit,
saya banyak diskusi dengan tukang parkirnya rumah sakit, saya banyak berdiskusi dengan pegawai-pegawainya rumah sakit, baik itu bidan, dokter, dan segala macam. Kemudian saya terbersih dalam pikiran, enak ya kayaknya punya rumah sakit begitu. Itu terbesit dong ya dok ya? Itu terbesit dong ya berarti terbesit, ya awalnya? Iya. Jadi setelah ada terbesit seperti itu, kemudian saya ini bertemu dengan salah seorang teman yang dia ini punya toko obat tadi itu. Jadi seperti gayung bersambut begitu. Ketika saya tanya, Mas Samen apa apoteker begitu? Bukan, saya bukan apoteker, saya sarjana teknik begitu katanya. Saya semakin kuat motivasinya. Ini sarjana teknik bisa buat apoteker, apalagi saya yang dulu pas kuliah pernah belajar farmasi begitu. Betul. Akhirnya dari situlah kemudian semakin termotivasi untuk mendirikan bisnis di industri kesehatan. Nah, dalam perjalanan dari toko obat menjadi apotek itulah kemudian semakin mengkristal untuk membuat fasilitas kesehatan yang namanya klinik waktu itu. Kira-kira begitu. Setelah bikin klinik kok kayaknya seru, tertantang lagi tadi ya. Iya. Dan pasti dalam perjalanan dokter dari awal kecil di desa, lalu gede, terus hijrah, pulang lagi membawa mimpi ke rumah, terus membesarkan mimpinya dan mewujudkan mimpinya dari desa tadi. Berarti kan dari desa kembali ke desa nih. Nah, ada nggak pengalaman-pengalaman menarik yang mungkin itu let's say hit me deep banget nih, tapi itu yang akan menjadi turn on point-nya dokter gitu, ada nggak sih? Ada. Jadi dulu pada saat saya mendirikan apotek pertama kali, itu nggak ada satupun distributor obat itu yang mau nganter ke Wajak. Katanya kejauhan. Katanya nggak ada di peta distribusi mereka begitu. Sehingga nyaris hampir setahun saya itu kalau beli obat itu ya harus berangkat ke Malang gitu, dari Wajak ke Malang. Sehari bisa 4-5 kali bolak-balik. Hanya untuk obat yang laku atau yang nggak ada. Nanti kita janjikan ke pembeli, nanti 1-2 jam lagi akan ada obatnya, saya ambil di Malang, saya balik lagi. Dan itu hampir setahun. Sendiri? Sendiri. Maksudnya belum ada pegawai apa segala macam berarti? Jadi saya jaga sendiri, pula sendiri, saya jual sendiri, dan seterusnya. Nah, ternyata dari situlah kekonsistensian itulah yang kemudian menimbulkan public trust ya, masyarakat semakin percaya. Oh, ternyata di toko obat ini lengkap, ya kan? Kalau cari obat ini ada dan seterusnya itu terus saya rawat begitu. Experience itu saya rawat, saya jaga. Experience terhadap produk yang kita jual, experience terhadap service yang kita lakukan, experience terhadap brand yang kita sampaikan ke masyarakat kita jaga. Sehingga ini menjadi breakthrough-nya industri kesehatan yang saya bangun. Jadi ketika saya membuka klinik tahun 2016 itu orang kenalnya ini bagian dari Pak Pugo begitu. Jadi orang sudah trust begitu. Namanya balik lagi kadang pemikirannya teman-teman desa itu kan sederhana ya Pak. Nggak seperti yang orang-orang kota, kadang kan dia terlalu benar-benar semuanya itu by data, harus berdasarkan ini gitu kan. Kalau orang-orang desa itu kan kadang pokoknya aku percaya waras, gue harus nyembunyi gitu kan ya dok ya. Mungkin berawal dari situ Kak. Jadi salah satu kalau di industri jasa atau layanan itu kan experience itu betapa mahalnya begitu. Experience ini yang nanti akan menjadikan seseorang itu menjadi advocate. Mengadvokasi gitu, mereferalkan. Jadi orang itu kalau sudah experience-nya bagus, dapat experience yang bagus, maka dia akan mereferalkan, ngasih tahu ke temannya, ke tetangganya dan seterusnya. Dan kemudian setelah itu dia akan advocate. Kalau sakit ke situ loh, cospleng gitu. Kalau itu ke situ loh, sekali tusuk infusnya langsung kena begitu. Nah, itu yang memang benar-benar kita jaga. Sejak dulu begitu. Makanya ya alhamdulillah hari ini kita ada hampir 100 tempat tidur ya di Rumah Sakit Wajah Usada. Hampir semua layanan kita sudah ada, hampir semua dokter spesialis kita sudah ada. Ada kurang lebih 30-an dokter spesialis. Dan
ya banyak yang memberikan apresiasi gitu akhirnya. Mitra-mitra kami ya, baik BPJS, kemudian dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Kesehatan Provinsi, dari Kemenkes dan seterusnya begitu. Mengakui begitu. Bahwa oh ternyata di daerah perifer itu juga bisa loh ada tata kelola manajemen rumah sakit yang bisa adaptif dengan perubahan zaman dan regulasi yang terjadi begitu. Oke. Dan di sini dokter sekarang gitu, pernah nggak ini terpikir atau jadi mimpinya dokter saat si Pugu kecil nih ditanyain mimpinya apa le? Gitu dulu jawabannya apa dok? Apa kalau dulu kan emang zaman saya sih ya. Cita-cita itu kalau nggak dokter, insinyur, pilot gitu kan. Nah apakah itu terjadi juga sama dokter dulu waktu kecil? Ya tentu dulu pas kecil cita-cita saya pernah ditunjukin foto ya sama ibu saya. Dulu pas TK itu saya pernah ikut karnaval. Diarak dari lapangan Wajak ke kantor kecamatan. Itu saya dijahitin sama ibu itu jas dokter. Dan dibuatin stetoskop itu dari apa? Kawatnya timba. Oh, timba. Timba itu loh. Ya kan? Itu kan melengkung gitu kan? toh. Melengkung kawat kan. Nah, itu dibalut sama selotip warna hitam. Kemudian dikasih selang sama beliau. Itu pas ada fotonya, itu luar biasa. Ternyata menjadi doa itu. Sampai sekarang foto itu masih ada? Masih ada. Dokter udah pernah ikut create di TikTok gitu nggak? Dulu versus sekarang. Itu kayaknya dokter harus bikin sih dok. Bener, itu ada dok. Kemarin baru ini saja saya upload di Instagram saya. Pada saat saya mendampingi istri sumpah dokter. Karena kan saya dulu nikah sama istri itu beliau belum selesai kuliah. Gitu. Jadi dulu masih kurus, begitu kucel, begitu. Mendampingi istri wisuda. Kemarin saya before afternya pada saat saya habis pelantikan anggota DPRD. Nah itu juga lucu, bener. Tapi itu momennya sama istri ya. Kalau ini kan mimpi jadi kenyataan tuh bener ternyata ya. Tapi dulu sempet nggak kepikiran? Mungkin secara ini look jadi dokter gitu. Tapi sempet nggak ada kepikiran setelah sekolah dokter dan segala macam itu apakah sempet nih kepikiran aku kayaknya harus punya rumah sakit nih sebelum yang cerita ketemu nganterin istri itu ya? Sempet nggak punya cita-cita? Belum. Sama sekali nggak ada ya? Jadi bayangan punya rumah sakit itu benar-benar muncul ketika saya masuk ke ekosistem itu. Yang ekosistem itu terbentuk pada saat saya antar jemput istri tadi itu. Jadi ternyata ngantar jemput istri itu kalau ikhlas itu ada berkahnya gitu. Ya ini ya. Ada berkah. Luar biasa sekali ya ini ya. Ini berkah banget sih dok. Dan pasti istri kan pada akhirnya bener ya sesuai cita-citanya orang tua juga. Orang tua istri juga ya nggak jadi pegawai ya wis jadi. Tapi istri juga di rumah sakit? Di rumah sakit, ya di manajemen, ya jadi direktur beliau. Jadi ya alhamdulillah ya, jadi kita itu bisa menggawangi industri rumah sakit yang menurut kebanyakan orang itu kan industri kesehatan atau industri rumah sakit itu kan satu industri yang paling ruwet ya. Karena kita itu memanajemeni dari orang yang memiliki memiliki pendidikan yang sangat tinggi, high educated, sampai yang low educated. Sama sekali tidak berpendidikan, tidak memiliki pendidikan. Low educated lah ya, lulusan SMP, SMA dan seterusnya itu. Nah ini kita dituntut untuk menghadirkan dua aspek yang disampaikan kepada masyarakat. Apa itu? Clinical excellence sama service excellence. Ya kan? Clinical excellence itu berarti terkait dengan bagaimanakah kita memberikan layanan kesehatan secara paripurna itu. Orang datang dilayani dengan baik, diobati dengan tepat, kemudian sembuh. Kan begitu. Ini kan satu aspek yang berbeda. Kemudian yang kedua, service excellence. Jadi ternyata dokter yang pinter itu tidak cukup. Dia harus memiliki kemampuan untuk service excellence. Begitu. Nah ini yang terkadang dua hal ini yang tidak banyak dimiliki oleh orang pemahaman itu. Gitu. Nah, alhamdulillah kita di Wajah Usada terus berupaya untuk menjaga dua hal itu tentang clinical excellence dan service excellence tadi itu sehingga buahnya
public trust-nya, speed of trust yang terbangun di tengah-tengah masyarakat itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Gitu. Dan nyatanya, faktanya adalah saya baru ingat saya pernah ke Wajah Usada beberapa kali mengunjungi orang yang berbeda-beda. Gitu saya ya? baru ingat dari tadi kita ngobrol tuh, aku tuh nggak asing sama nama. Oh iya, dan itu teman saya yang rumahnya di daerah saya, dan itu bisa dibilang jauh dari Wajak bahkan. Itu sampai ke sana loh. Berarti gitu ya? kan tidak hanya cita-cita Anda yang awalnya nih hanya untuk masyarakat Wajak, ternyata enggak loh. Iya, kita punya salah satu layanan itu ini Mbak, prostetik alat bantu gerak. Kita bisa, di sana itu ada layanan membuat jari palsu, tangan palsu, kaki palsu, tetapi tidak hati palsu. Nah, khusus menerima pure heart berarti ya. Nah, kebetulan pasiennya itu banyak dari luar kota. Mojokerto, Kediri, mana Surabaya dan seterusnya. Begitu. Masyarakat Wajak sangat bangga sama Anda berarti, Dok. Insya Allah, alhamdulillah. Karena kan memang benar-benar dari Wajak untuk Wajak ya ini ya. Dan cita-citanya what's next adalah dokter ini akan membuat klinik-klinik di kalau bisa masing-masing kota tadi ya. Iya. Dengan nama yang tetap. Iya. Jadi branding Wajah Usada saya pikir bukan hanya sekedar nama rumah sakit yang bertempat di Wajak, tetapi menjadi sebuah corporate culture menurut saya. Jadi ini yang mungkin selama 3-4 tahun ini saya bangun begitu dalam perjalanan rumah sakit, bahwa orang ketika mendengar nama Wajah Usada itu bukan hanya sekedar entitas rumah sakit secara visual begitu, tetapi ini menjadi sebuah narasi tentang corporate branding, tentang corporate value yang itu akan diterima, dirasakan oleh masyarakat dimanapun berada. Gitu. Berbicara tentang corporate value, tadi dokter menyampaikan Wajah Usada ini menjaga dua hal tadi yang selalu dijaga. Harapannya ya benar tadi, experience tadi ya, orang udah tahu, oh ya pantesan ke Wajah Usada gitu loh. Bayangannya udah bukan di mana Wajah Usada lagi, tapi Wajah Usada adalah lagi. Luar biasa sekali. Ini turn out yang sangat tepuk tangannya dibantu dari sana. Terima kasih. Aduh, ini keren banget sih, Dok. Saya tidak menyangka bahwa setiap pagi yang saya baca di depan kendaraan yang saya bawa menuju ke kantor ini, dan segala macam pertanyaan yang ada di dalam diri saya tentang dokter dan juga rumah sakitnya ini bisa terjawab, dan benar-benar ya ini bright figure ya ini kenapa dokter menjadi salah satu kandidat atau pemenang dari bright figure itu ya ini tadi dengan makmur mulia dari desa, dari buku, dari experience-nya dokter. Kita membahas rumah sakit selesai nih. Yang terakhir adalah tentang dokter menjadi anggota dewan. Apalagi yang dokter cari sekarang? Yes, pertanyaan itu persis yang ditanyakan oleh istri saya pada saat saya mau mendaftar menjadi anggota caleg waktu itu. Sampean mau mencari apa begitu katanya. Ini nggak ada di skrip, nggak ada loh, Dok. Ini benar-benar saya spontan aja nanya ya. Itu pertanyaan istri saya. Mau cari apa begitu. Jadi saya ini kebetulan terlahir dari keluarga petani, Mbak ya. Jadi ibu saya itu memesankan bahwa ya kamu harus menjadi orang yang bermanfaat lah. Ya, karena apapun itu, kehidupan itu tidak kekal gitu, tidak selamanya. Bahwa kita harus menabung banyak amal kebaikan. Nah, dalam proses perjalanan saya menggeluti industri kesehatan itu, memang dari awal itu kegiatan sosial kemasyarakatan itu sudah sering kita lakukan. Pada tahun 2011 saat awal saya membuat toko obat itu, yang namanya kegiatan sosial seperti pengobatan gratis, sunat gratis untuk anak yatim, itu sudah kita lakukan. Gitu. Jadi sudah sangat lama sekali. Nah, dalam proses perjalanan itu, kemudian semakin kesini saya semakin berpikir, oh ternyata kalau mau memberikan dampak kontributif yang lebih besar bagi masyarakat itu, ya memang harus masuk ke sistem pemerintahan begitu. Jadi bagian dari pemerintahan yang di situ terlibat bagaimanakah kita ini bisa
menjadi penjembatan terhadap apa yang menjadi permasalahan di tengah masyarakat. Karena banyak sekali permasalahan di tengah masyarakat yang tidak hanya cukup diselesaikan dengan kita ngasih satu bungkus nasi begitu, ya kan? Nah, itu adanya di mana? Ya kita masuk ke pemerintahan gitu. Nah, itulah kemudian saya mengiyakan tawaran dari salah satu partai politik untuk masuk sebagai salah satu calon anggota legislatif waktu itu. Ya qadarullah, karena mungkin saya sudah memiliki banyak investasi sosial. Ya, jadi orang udah nggak ngerasa ditipu atau lagi kampanye, enggak ya? Betul. Karena sebelumnya sudah ada experience sama dokter. Jadi gitu kalau ada diksi bahwa oh ini nyalon mungkin mau cari duit dan segala macam. Nah ini sudah ada duitnya mau buat apa gitu. Tetapi ini menjadi sebuah tantangan bagi saya ya. Karena memang apapun itu kan ketika kita masuk ke dalam sistem pemerintahan itu kan kita juga nggak bisa one man show begitu, nggak bisa seperti Superman yang bisa ini kan. Nah disitulah memang peran ya saya terus belajar, terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi agar memahami dan mengerti bagaimanakah agar amanah yang sekarang dimandatkan oleh masyarakat kepada saya sebagai anggota DPRD di Provinsi Jawa Timur bisa benar-benar memberikan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat. Tentu dalam konteks membangun kemakmuran, ya, kesejahteraan, kedaulatan bagi masyarakat, begitu ya, terselenggaranya adanya jaminan sandang, pangan, papan dan kesehatan di tengah-tengah masyarakat dan segala macamnya begitu kira-kira. Oke, terakhir nih dokter, closing statement untuk banyak anak-anak desa, termasuk saya. Apa nih gagasan apa atau pemikiran apa yang menurut dokter kalian tuh harusnya gini loh Rek? Ini loh Rek. Itu apa nih dok? Boleh dok dibagi ke kita? Sahabat sekalian, para pemuda di seluruh Malang Raya dan mungkin seluruh Indonesia, bahwa hari ini tuh kita berada pada sebuah fase era keberlimpahan. Mungkin zaman saya waktu kecil, waktu remaja itu berbeda dengan zaman kalian yang ada hari ini. Maka manfaatkan betul resource yang ada pada saat sekarang ini. Karena sejatinya kesuksesan dan keberhasilan itu tidak mensyaratkan kita itu terlahir dan berasal dari mana, tetapi seberapa kuat kegigihan, seberapa kuat kemudian pengorbanan, seberapa tekun diri kita, itulah yang kemudian menjadi alasan kuat bagi kita untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan. Tetap semangat, ya, jangan pesimis karena anugerah dan karunia Tuhan itu sangat luar biasa luas. Ya, terus jalan hidup dengan luar biasa dan kemudian apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita bersama menjadi kenyataan yang bisa kita raih dan kita ambil, kira-kira begitu. Oke, luar biasa sekali ilmunya, terima dokter. Kasih. Kita tidak usah ikut jungkir waliknya dokter. Saya udah dapat intisari kehidupannya dokter. Dan harapannya ini juga bisa bermanfaat, berkelanjutan juga. Sesuai tadi 3 poinnya dokter ya kan, kebermanfaatan, keberlanjutan juga untuk seluruh penonton Radar Malang TV di spesial edisi Radar Malang Award 2024 ini. Oke, saya Salma Kirana pamit mohon undur diri dahulu dan juga spesial guest star terima kasih. Our future. Oke, Dokter Puguh ya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan baik lainnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.